Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ayyuhal ikhwah, kaifa halukum? Baiklah, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman baik selalu, sehat selalu, dan selalu berada dalam lindungannya. Tetap jaga pola hidup yang sehat agar iman dan imun kita semakin kuat. Baiklah, masih bersama kami kelompok 5. Kami akan menjelaskan dampak masif korupsi. Nah, saya sebagai presentator pertama atas nama Muhammad Fatih Ibrahim Putra, NIM T2018-2116 akan menjelaskan dampak masif korupsi dalam ekonomi dan juga sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, korupsi itu sendiri memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat, an enormous destruction effect, terhadap berbagai sisi tentunya, sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Nah, kenyataannya bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini, mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif, ya dengan lembaga independen yaitu KPK, ya kan? Nah, namun di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek-praktek korupsi. Nah, bahkan banyak indikasi-indikasi bahwa kebijakan yang dikeluarkan atau peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini itu sangat bisa jadi melicinkan para pejabat itu untuk melakukan praktek korupsi. Nah, lalu bagaimana sih dampak korupsi ini di bidang ekonomi? Nah, pertama, korupsi itu dapat menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ya kan? Kemudian yang kedua, korupsi akan menyebabkan penurunan produktivitas tentu. Ya kan ya, jika pertumbuhan ekonomi itu sudah lesu, kemudian investasi juga, maka tentu akan terjadi yang namanya penurunan produktivitas. Nah, jika investor-investor itu takut untuk menginvestasikan apa yang mereka miliki, maka dinamika pembangunan pabrik, kemudian pabrik-pabrik baru, kemudian atau hal-hal yang baru, lapangan kerja baru itu akan menurun. Nah, jika pertumbuhan perekonomian ini menjadi lesu, ya kan ya. Kemudian yang ketiga, itu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Nah, hal ini yang mungkin yang sering kita rasakan. Ketika kita jalan di jalan raya, banyak jalanan yang bolong. Seperti itu. Nah, sedangkan jalan yang bolong ini berbahaya bagi pengendara. Ya, terlebih lagi pengendara bermotor, ya kan, pengendara sepeda motor, seperti itu. Nah, hal ini mungkin disebabkan adanya korupsi di anggaran pembangunan jalan. Nah, mungkin anggarannya dipotong berapa gitu, tidak sesuai dengan anggaran awal. Akhirnya kualitas aspal itu juga berkurang akibat dari pemotongan anggaran pembangunan jalan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, itu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, dalam hal ini pajak itu sangat penting. Banyak ya, contoh pajak-pajak di negara kita, yaitu pertama seperti pajak penghasilan, PPH, ada juga PPN, pajak pertambahan nilai, ada PBB, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Kemudian yang mungkin yang sering kita kenal atau mungkin kita juga pernah bayar ya, pajaknya secara langsung itu di tingkat pemerintah daerah itu seperti PKB, pajak kendaraan bermotor, atau pajak restoran, mungkin yang mempunyai restoran atau rumah-rumah makan seperti itu. Nah, pajak ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukan pertumbuhan ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ekonomi itu sendiri, karena pajak ini memiliki 70% ya alokasi dalam APBN. Wah, ini angka cukup besar sekali. Bagaimana angka 70% itu jika dikorupsi seperti itu?
banyak kasus-kasus yang terdengar di telinga kita saat ini, baru-baru ini terciumnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, ya kan? Nah, mereka selalu menerima suap dan sebagainya gitu, sehingga ya mereka tidak peduli terhadap pajak. Mereka hanya peduli terhadap uang-uang suap yang pada akhirnya akan memperkaya diri mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian nomor 5, meningkatnya hutang negara. Nah, VYI, for your information, hutang negara kemarin ketika Ibu Sri Mulyani itu mengumumkan hutang negara mencapai angka 6.000 triliun rupiah. Ini angka yang sangat-sangat besar sekali, seperti itu. Pemerintahan kita terus berhutang untuk menambal inflasi, untuk menambal resesi yang terjadi, terlebih lagi di kala pandemi seperti ini. Nah, apalagi di saat pemerintahan kita hutang ke bank-bank internasional untuk bantuan sosial, ternyata bansosnya dikorupsi seperti itu oleh batubara. Nah, itu bagaimana seperti itu kan ya. Kemudian yang B, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik atau rendahnya kualitas pelayanan, ya kan ya. Sudah pelayanannya publik itu mahal, kemudian kualitasnya rendah lagi. Nah, mungkin juga adanya lonjakan harga di pasar. Nah, pengaruhnya itu yang pertama tadi, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, pengentasan kemiskinan itu berjalan lambat. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2021 itu mencapai angka 27,55 juta jiwa, naik 2,7 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia kembali mencapai 10% dari jumlah penduduknya. Nah, itu angka yang cukup besar sekali. Nah, yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Nah, korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost economy, di mana semua harga-harga melambung tinggi. Contohnya, yang baru-baru ini itu cabai mahal. Cabai sekilo 100.000 lebih dan sebagainya. Hal ini tentu meresahkan masyarakat seperti itu. Mengingat warga Indonesia sangat senang mengkonsumsi cabai. Kemudian yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Nah, jika kemiskinan tadi melambung, menaik terus-menerus setiap tahunnya, maka angka kriminalitas akan terjadi. Mungkin akan menyebabkan maraknya begal atau maraknya maling dan sebagainya. Dan yang terakhir, tentu jika sudah angka kriminalitas itu meningkat, maka solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Nah, sangat disayangkan jika solidaritas masyarakat Indonesia ini berkurang, karena masyarakat Indonesia ini terkenal dengan jiwa gotong royong. Nah, namun baru-baru ini warga Indonesia cenderung bersifat individualis, yang mereka hanya menikahkan keluarga atau diri mereka sendiri daripada kepentingan orang lain, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Muisa akan menjelaskan tentang dampak birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dan juga dampak terhadap hukum. Yang pertama, dampak birokrasi pemerintahan. Birokrasi yang tidak efisien. Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan bahwa 3 negara, yaitu Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedangkan Singapura dan Hong Kong adalah negara yang paling efisien.
PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga negara asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang menghalangi masuknya investasi asing masuk ke dalam negara tersebut. Lalu pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan, dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal. Yang kedua adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. A. Munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. B. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. C. Menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sedang menyandra pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negara ini. Bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebagai partai politik. Tak urung antara kepemerintahan partai ya dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu. Lanjut, yang D. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai atau rakyat. Dampak terhadap penegakan hukum. A. Fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintahan untuk melakukan fungsi yang seharusnya.
bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Yang B, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Akhir-akhir ini masyarakat kita banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan sebagai perang kepentingan di kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum. Berita yang paling akhir adalah kasus korupsi besar-besaran pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan kasus Hambalang yang melibatkan pejabat pemerintahan dan para petinggi partai politik yang berkuasa pada akhirnya terkait dengan kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai presentator selanjutnya akan melanjutkan dari penjelasan presentator dari sebelumnya, yaitu tentang dampak masif korupsi yang nomor 6 dan nomor 7. Baik, dampak masif korupsi yang nomor 6 yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Di sini terdapat 3 dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu lemahnya alutsista dan SDM karena kerawanan Hankamnas. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara nomor 15 terluas di dunia. Sementara itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau terbesar, yaitu diantaranya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Adapun jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 230 juta penduduk, yang mana tentara berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi tatanan negara dan penduduk Indonesia. Maka dari itu, kerawanan Hankamnas menjadi suatu masalah yang sangat penting bagi penduduk Indonesia saat ini. Nah, sehingga untuk melindungi negara tercinta ini dibutuhkan alat pertahanan dan SDM yang handal dan membutuhkan anggaran biaya yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan Indonesia ini dirampok atau diambil oleh para koruptor, maka Indonesia tidak akan memiliki pertahanan dan keamanan yang baik. Kemudian dampak yang nomor 2 yaitu lemahnya batas garis negara. Nah, adapun Indonesia berbatasan dengan banyak negara, yaitu dengan negara Malaysia, Cina, Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang berada pada daerah perbatasan tersebut harus menanggung biaya yang sangat tinggi. Tidak hanya itu saja, selain menanggung biaya perekonomian yang tinggi, masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan tersebut harus rela berpindah ke warganegaraan karena kemiskinan yang tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. Apabila kekayaan negara tercinta ini, negara Indonesia ini tidak diambil oleh para korupsi, maka Indonesia akan membangun daerah-daerah perbatasan sehingga membuat Indonesia semakin kuat dan makmur. Dampak yang nomor 3 yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat ini terjadi karena akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, bahkan kemiskinan. Dan tidak jarang penyelesaian permasalahan pun tidak mengambil jalur hukum melainkan jalur kekerasan karena masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap sistem dan hukum. Kemudian dampak masif korupsi yang nomor 7 yaitu dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, dampak kerusakan lingkungan ini terbagi menjadi 2 dampak lagi, yaitu yang pertama menurunnya kualitas lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini
dipicu oleh berbagai sebab, yaitu salah satunya yaitu oleh kepentingan ekonomi, yang mana hasil hutan dieksploitasi besar-besaran untuk kepentingan ekonomi tersebut. Selain mendapatkan keuntungan dari hasil hutan yang dieksploitasi secara besar-besaran, tentunya kondisi ini juga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Maka dari itu, mentalitas korup yang merusak lingkungan ini harus diubah menjadi mentalitas yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih produktif. Dampak yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Nah, kerusakan lingkungan bukan hanya dapat menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia. Salah satu akibat dari kerusakan hutan yaitu mengurangi kuantitas dan kualitas air minum, sehingga para masyarakat harus mengeluarkan uang yang ekstra, mengeluarkan biaya yang ekstra untuk mendapatkan air yang layak minum. Dan sebenarnya biaya yang ekstra besar, uang yang ekstra besar itu dapat kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dan sekali lagi, kualitas hidup kita dipertaruhkan karena adanya tindakan korupsi ini. Dan dengan demikian, tindakan korupsi ini membuat sebagian besar lingkungan kita rusak. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kelompok 5 pendidikan anti korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.